Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafiza Hutagalung, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, Prodi Agribisnis Hortikultura. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara mengembalikan kesuburan tanah secara organik atau hayati. Ada dua cara yang akan dilakukan, yaitu yang pertama dengan pupuk kompos dan yang kedua dengan trichoderma. Sebelumnya, bahan organik ini adalah sisa-sisa tanaman yang sudah mati kemudian dihancurkan oleh mikroba. Nah, apa itu mikroba? Mikroba adalah sumber bahan organik yang hara baik mikro ataupun makro. Namun, mikroba membutuhkan unsur hara untuk hidupnya bersama dengan tanaman. Karena bahan organik CN rasionya harus ada perbandingannya antara karbon dan nitrogen harus di bawah 25. Contohnya yaitu jerami yang CN rasionya 50. Jika langsung diberikan tanah, maka akan langsung menjadi perebutan pada hara dan tanaman. Maka tanaman akan mengalami kekalahan yang mengakibatkan tanaman tersebut dapat menguning. Maka dari itu, perlu dikomposkan terlebih dahulu. Tujuannya agar CN rasionya kurang dari 25. Contohnya yaitu jerami yang CN rasionya 50. Jika langsung diberikan tanah, maka akan langsung menjadi perebutan pada hara dan tanaman. Maka tanaman akan mengalami kekalahan yang mengakibatkan tanaman tersebut dapat menguning. Maka dari itu, perlu dikomposkan terlebih dahulu. Tujuannya agar CN rasionya kurang dari 25. Bagaimana sih cara pembuatan pupuk kompos? Cara pembuatannya yaitu yang pertama, jerami dicacah terlebih dahulu agar mempercepat pengomposan dan mikroba cepat masuk ke dalam bahan. Sebelumnya, dilembabkan terlebih dahulu agar tidak kering. Pengomposan yang baik itu adalah minimal 1 meter kubik agar terjadi panas. Jika tidak terjadi panas, maka mikroba tidak akan aktif. Cara pengukuran pembuatan pupuk kompos yaitu dibuat dengan 1 meter persegi menggunakan bambu, kemudian jerami yang telah dicacah tadi diberi air agar lembab dan tidak kekeringan. Setelah itu, diberikan rumput atau bahan lain dengan alasan semakin bahan beragam, maka akan semakin berkualitas. Lalu diberi pupuk kandang dan diberikan komersil atau mol. Dilakukan secara 5 kali. Setelah itu, ditutup dengan menggunakan terpal. Tujuannya agar tidak terkena hujan dan cahaya matahari tidak masuk secara langsung dalam pupuk kompos tersebut. Nah, kemudian tahap terakhir adalah didiamkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, pupuk kompos dapat langsung bisa diaplikasikan. Cara yang kedua adalah dengan cara trichoderma. Apa itu trichoderma? Trichoderma adalah cendawan yang bersifat saprofit dan juga merupakan termasuk kelas Ascomycetes. Cendawan dapat menguntungkan karena mampu menerapkan bakteri dan bersifat antagonis. Mengapa cendawan bersifat antagonis? Karena cendawan mampu menekan atau menyerap yang bersifat patogen. Nah, cara pembuatan trichoderma, pekerjaannya harus disafetikan terlebih dahulu dengan alkohol. Bahan-bahannya adalah beras, jagung, kacang-kacangan, dan dedak. Ada 2 bahan yang terbaik, yaitu yang pertama beras dan yang kedua dedak. Tetapi yang paling mudah diaplikasikan dan paling mudah ditemukan adalah beras. Cara melakukannya yaitu pertama, cuci beras terlebih dahulu selama 6-7 kali.
Kemudian direndam selama 10-24 jam. Setelah itu ditiriskan di atas koran, lalu masukkan ke dalam plastik yang tahan panas. Tahap selanjutnya, disterilisasikan atau dikukus selama 2 jam. Jika dengan menggunakan autoclave, dalam waktu 15 menit telah berbunyi. Selanjutnya, dilakukan inokulasi dan cendawan trikoderma yang berupa dari isolat. Dengan media PDH atau diperbanyakan dengan aplikatik. Setelah itu, ose dibakar sampai membara dan dimasukkan ke dalam agar. Kemudian, agar diambil dan dimasukkan ke dalam beras. Setelah itu, ditutup dan dihektar berbentuk segitiga. Mengapa dibentuk segitiga? Supaya udara tidak masuk. Setelah itu, dikocok-kocok agar merata dan diberi label tanggal berapa pembuatan dilakukan. Pembuatan ini membutuhkan jangka waktu kurang lebih selama 2 minggu, kemudian baru bisa diaplikasikan. Sebelum diaplikasikan, dilihat terlebih dahulu apakah sudah berhasil atau belum. Cara melihat apakah sudah berhasil atau belum yaitu dengan cara dicium aromanya, apakah sudah mengeluarkan aroma bau tape atau tidak. Maka jika sudah berbau aroma tape, pembuatan kompos tersebut sudah bisa dikatakan berhasil dan bisa diturunkan selama 3 kali. Cara pengaplikasiannya yaitu dicampurkan dengan kompos yang menjadi trikompos dengan dosis serat 100 ons untuk 5 kilo kompos. Kemudian langsung ditaburkan ke dalam tanah atau bisa dicairkan dengan dicuci dan diambil airnya. Nah, begitulah cara mengembalikan kesuburan tanah secara organik dengan 2 cara. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.